Oke, dan saya coba putar gasnya. Putaran menengah ke atas normal Kang Bro, nggak ada sendat-sendatnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik Kang Bro, di video kali ini saya sebenarnya melanjutkan video yang kemarin ya, permasalahan motor Astra Grand ini mengalami kendala berebut-berebut saat putaran menengah dan putaran atas. Kemudian untuk double startnya juga susah sekali untuk menyalakan mesin. Namun untuk di engkol itu masih mudah Kang Bro. Nah, sekaligus saya juga ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar terkait masalah double start itu susah untuk menyala. Artinya digunakan untuk menyalakan mesin itu susah, namun pada saat menggunakan engkol itu sangat mudah. Perlu saya sampaikan juga Kang Bro, bahwa motor ini sebelumnya juga sudah melakukan servis di bagian karburator, kemudian servis atau setel ulang di bagian clap in, kemudian juga melakukan pengecekan di bagian busi ya, karena di bagian busi kemarin nampak sangat hitam pekat, sehingga untuk motornya pun menyala lebih susah, kemudian terjadi berebut-berebut yang berdampak busi menjadi hitam. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan atau saya jelaskan di video ini terkait masalah double start itu susah untuk dinyalakan Kang Bro. Ini saya tunjukkan kondisi awalnya motor ini Kang Bro. Ya, setelah dilakukan perbaikan servis karburator dan setel ulang bagian klep. Akan saya tunjukkan kondisi awalnya. Saya nyalakan menggunakan engkol dulu Kang Bro. Di engkol masih mudah hidup Kang Bro. Kemudian di sini perhatikan ya, saya coba gas. Di gas sentak dia nggak mau, kita urut. Nah, ini kondisi awal Kang Bro. Jadi motor ini di engkol mudah untuk hidup. Kemudian saat digas dia tersendat-sendat seperti kayak telat bensin. Namun saya pastikan untuk kondisi mesin ini tersendat-sendat atau berebut-berebut bukan karena permasalahan di bagian BBM-nya atau karburatornya Kang Bro. Namun ini ada kaitannya dengan double start yang susah untuk menyalakan mesin. Ini saya contohkan ya. Untuk kondisi double start juga susah sekali untuk menyala. Oke, saya coba. Dia tidak mau menyala Kang Bro, sedangkan saat di engkol dia langsung menyala. Nah, dari fenomena ini sudah mulai terlihat Kang Bro bahwa double start motor ini susah untuk menyalakan mesinnya itu dikarenakan ada gangguan pada bagian pengapiannya Kang Bro. Ya, saya sampaikan sekali lagi, ada gangguan di bagian pengapiannya. Entah pengapian bagian pulser atau di bagian komponen pengapian lainnya seperti spool CDI lemah, atau bagian koil pun juga bisa Kang Bro. Masih luas ya untuk penjabaran dari lemahnya salah satu komponen pengapian. Kemudian double start juga susah untuk nyala, bisa juga dipengaruhi dari kondisi aki Kang Bro. Kondisi aki yang tidak benar-benar full itu juga bisa saja menyebabkan double start itu susah untuk nyala. Karena efeknya adalah dinamo starter ini akan lebih lambat memutarnya sehingga menghasilkan gaya putar yang kurang cepat. Itu juga bisa terjadi kalau kondisi aki tidak benar-benar fit. Kemudian penyebab berikutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia terganggu di bagian komponen pengapiannya. Salah satu komponen pengapian itu ada yang lemah, entah itu pusher,
spool CDI ataupun coil dari keempat komponen ini ya. Nah sekarang saya akan coba rubbing di salah satu komponen pengapian dari yang termudah dulu Kang Bro. Kalau misal dari luar ini terlihat ya kabel koil, tapi koilnya itu kan di dalam. Nah jadi harus bongkar-bongkar dulu di bagian aki sini kalau misal mau rubbing bagian koilnya. Untuk lebih mudahnya untuk motor ini saya coba rubbing di bagian CDI nya saja, karena untuk bagian CDI itu cukup simpel ya, kita cuma buka tutup cover sebelah kiri saja. Oke, kita akan coba rubbing di bagian CDI. Mungkin saja dan bisa saja karena rata-rata keseringan itu yang bermasalah bagian CDI lemah Kang Bro. Untuk rombongan motor ini ya, Astrea Grand, Astrea Supra. Nah ini CDI yang lama. Saya akan coba gunakan CDI baru. Di sini saya sudah persiapkan. Oke ya. Oke, CDI sudah terpasang. Sekarang kita coba nyalakan ya. Kita nyalakan dengan engkol dulu untuk perbandingan. Masih muda. Sekarang kita coba menggunakan double start. Terlihat perbedaannya Kang Bro. Ya. Saya ulangi lagi. Oke ya. Jadi bisa dipahami ya Kang Bro sampai di sini. Untuk masalah double start itu susah untuk nyala, itu ada beberapa penyebab Kang Bro. Yang pertama tadi saya sampaikan, bisa saja karena dari bagian aki, tegangan aki yang tidak benar-benar full, yang menyebabkan dinamo starter juga kurang kencang saat berputar, memutar bagian kruk as, sehingga untuk mesin juga susah menyala. Kemudian bisa terjadi pula di bagian komponen pengapian yang mengalami melemah. Bisa dari pulser, bisa Kang Bro, bisa dari spool CDI yang lemah juga bisa, kemudian CDI ataupun coil. Nah carilah salah satu dari komponen tersebut yang mana kira-kira yang mengalami kondisi lemah. Nah ini saya coba rubbing di bagian CDI dan ternyata memang langsung ketemu dan dia bisa menyala. Seperti itu ya Kang Bro. Jadi kondisi tadi, kondisi motor ini sudah melakukan servis di bagian karburator, karena terlihat pada bagian busi kemarin sangat hitam. Ada kemungkinan jika busi hitam memang permasalahan yang sering terjadi ada di bagian karburatornya Kang Bro. Bagian karburator terutama bagian pilot jet. Untuk pilot jet pada saat dibuka kemarin terlihat ada serabut kabel yang dipasang ya, dengan tujuan supaya dengan tujuan supaya bagian busi itu tidak hitam pekat. Itu tujuan dikasih serabut di bagian pilot jet. Itu biasa yang dilakukan oleh para mekanik ya. Kalau misal mau mencari pilot jet yang ukuran lebih kecil namun tidak ditemukan, biasanya diakali dengan serabut kabel semacam itu. Nah kemudian untuk penyetelan klep, kerenggangan klep itu kemarin saya lakukan dengan tujuan karena memang biasanya busi hitam itu bisa juga diakibatkan dari setelan klep yang tidak tepat. Artinya dia jika terlalu rapat akan terjadi kebocoran kompresi, sehingga menyebabkan proses pembakaran pun tidak menjadi maksimal Kang Bro, dan itu juga akan berdampak busi menjadi hitam. Dan ini kemarin sudah saya videokan pula ya untuk cara penyetelan dari klep motor ini. Dan setelah di setting bagian klepnya, untuk masalah double start itu masih susah menyala, ini masih belum ketemu untuk kemarin. Namun untuk keluhan double startnya susah, ini sudah saya simpulkan dan sudah saya temukan ya. Saya melakukan rubbing atau proses penggantian CDI-nya. Nah, jika terjadi kasus semacam ini Kang Bro, kita tunggu dulu untuk owner atau pemilik motor
biar mengetahui kondisi motornya. Karena ini datang ke bengkel sebelumnya itu kondisi mesin menyala, namun sebenarnya sudah bermasalah. Kalau kita langsung main ganti CDI-nya Kang Bro tanpa rembukan dulu, nah itu nanti kan jadi kurang pas ya. Seharusnya kita komunikasi dulu, kita rembuk dulu, nanti biar pemilik motor itu tahu. Kita pasang dengan CDI yang lama, kemudian kita pasang pula dengan kondisi CDI yang baru, nanti kan terlihat perbedaannya. Dan untuk kelanjutannya mau diganti atau tidak itu terserah dari pemilik motor. Karena untuk penggunaan CDI sebelumnya Kang Bro, posisi motor penggunaan di area dataran rendah, sehingga pada saat terjadi trouble misal putaran menengah ke atas itu nyendap dia sebenarnya. Namun karena mungkin penggunaannya itu selalu pelan, nggak pernah dibawa ngebut, itu jadi nggak pernah tahu pemilik motornya ya bahwa motornya itu saat putaran menengah ke atas itu bermasalah. Kayak gitu Kang Bro. Nah ini tadi dibawa ke sini memang tujuannya mintanya mau diservis saja dan minta tolong supaya double starternya itu bisa berfungsi normal kembali. Ya kayak gitu Kang Bro. Jadi untuk permasalahan motor ini double starternya itu susah diakibatkan dari salah satu komponen pengapiannya mengalami lemah. Yaitu tadi yang saya ganti CDI-nya. Sekarang kita coba lagi ya. Oke, dan saya coba putar gasnya. Putaran menengah ke atas normal Kang Bro, nggak ada sendat-sendatnya lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Ini terkait dengan masalah setting karburator pula Kang Bro. Setting karburator itu susah-susah gampang. Terkadang bukan hanya dari karburatornya saja yang bermasalah, tapi ada faktor-faktor lain. Nah, jadi kayak gini, kalau misal masalah setting karburator, sangat mudah jika kondisi mesin normal Kang Bro. Artinya bagian kompresi, bagian pengapian, dan faktor-faktor pendukung lainnya itu semua normal, itu sangat mudah untuk setting karburator sebenarnya Kang Bro. Namun jika ada salah satu dari faktor yang saya sebutkan tadi, misalkan dari pengapian ada yang terganggu, kemudian top timing itu nggak pas, itu nanti pusing Kang Bro setting karburator. Jadi dipastikan ya untuk setting karburator ini biasanya itu harus mengetahui seluk-beluk masalah mesin, masalah pengapian, itu juga harus paham. Kalau misal nggak paham pun masih bisa Kang Bro sebenarnya nyeting karburator. Tapi saya sampaikan, saya garis bawahi penyetingan karburator dengan model kategori standaran. Artinya kondisi semua mesin, bagian pengapian lainnya itu normal. Itu mudah Kang Bro. Namun jika salah satu ada kendala itu biasanya susah. Oke ya, seperti itu Kang Bro. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Dan ini tinggal menunggu ownernya saja mau diganti atau masih mau menggunakan CDI yang lama. Mungkin jika menggunakan CDI yang lama Kang Bro, posisi busi akan saya rapatkan kembali. Ini posisinya sudah standar tadi ya. Kerenggangan dari businya, celah businya sudah standar. Namun jika menggunakan CDI yang lama, saya akan coba rapatkan kembali. Dan mungkin ini juga akan saya coba Kang Bro. Oke ya, kita buka dulu untuk businya. Biar nanti tahu perbedaannya Kang Bro, karena kondisi pengapiannya yang lemah. Jadi kita bantu dengan cara kondisi celah businya kita rapatkan sedikit. Oke, terlalu rapat. Oke, coba kita pasang lagi. Nah, selanjutnya kita pasang CDI yang lama Kang Bro. Oke, saya pasang ke CDI yang lama. Baik Kang Bro, kita coba nyalakan menggunakan engkol ya.
transparan menengah ke atas, tidak nyendat-nyendat lagi Kang Bro, dengan kondisi busi sedikit dirapatkan ya. Namun untuk double start kita akan coba seperti apa. Dia tetap tidak mau menyala Kang Bro untuk double start dengan menggunakan CDI yang lama. Jadi cuma di bagian CDI saja yang menyebabkan double startnya itu tidak mau untuk menyalakan mesin ini atau susah untuk menyalakannya ya. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan di video kali ini Kang Bro. Untuk selanjutnya dibantu like video, juga share serta subscribe ya buat yang belum subscribe. Saya ucapkan terima kasih buat yang selalu mendukung channel saya ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.